Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang anatomi dan fisiologi ginjal. Sebelumnya, terima kasih kepada dosen pengampu kita, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina Magister Sains. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang, yaitu saya sendiri, Priska Yulestari sebagai moderator, Alifa Sarsabila, Dea Naswanabila, Vanisha Ayuni, Naira Okvina Syaputri, Rindu Septia Zaribi, Sarsabila Azahra, dan Weni Nadia Putri. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian ginjal terlebih dahulu, yaitu ginjal ini adalah organ yang berperan penting dalam mempertahankan kestabilan lingkungan di dalam tubuh. Ginjal mengatur keseimbangan cairan tubuh, elektrolit, dan asam basa dengan cara filtrasi darah, reabsorpsi selektif air, elektrolit, dan non-elektrolit, serta mengekskresi kelebihannya sebagai urin. Ginjal ini berjumlah 2 buah, berat gramnya yaitu 125-170 gram pada laki-laki, 115-155 gram pada perempuan, dan panjang jari ginjal ini yaitu 5-7,5 cm dan tebalnya 2,5-3 cm. Nah, ginjal ini dilapisi oleh bagian luar itu ada kapsula adiposa dan bagian dalam ada kapsula renalis. Struktur ginjal ini bila dibuat irisan memanjang dari medial ke lateral, tampak 2 bagian korteks sebelah luar dan medula sebelah dalam. Ginjal ini terletak di bagian belakang abdomen atas, di belakang peritoneum atau retroperitoneal, di depan 2 kosta terakhir dan 3 otot-otot besar atau transversus abdominis, quadratus lumborum, dan psoas major, di bawah hati dan limpa. Nah, di bagian atas atau superior ginjal terdapat kelenjar adrenal yang juga disebut dengan kelenjar suprarenal. Selanjutnya, di dalam ginjal ini terdapat korteks. Nah, korteks ini tampak agak pucat, yang di dalamnya terdapat yang pertama corpus culuis renalis, yang kedua tubuli contorti, yang ketiga permulaan tubulus collectus medulla yang terdiri dari bangunan berbentuk piramid yang disebut piramid renalis. Ujung piramid akan menjadi colix minor dan beberapa colix minor bergabung menjadi colix major. Nah, beberapa colix major ini bergabung menjadi pelvis renalis dan berlanjut sebagai ureter. Baik, selanjutnya ada vaskularisasi ginjal. Vaskularisasi ginjal adalah pembentukan pembuluh darah secara abnormal atau berlebihan. Vaskularisasi ginjal berasal dari arteri renalis. Arteri renalis dicabangkan dari aorta abdominalis kira-kira setinggi vertebrata lumbalis 2. Vena renalis menyalurkan darah ke dalam vena cava inferior yang terletak di sebelah kanan garis tengah. Selanjutnya, vaskularisasi ginjal berasal dari arteri renalis yang merupakan cabang dari aorta abdominalis di distal arteri mesenterisa superior. Arteri renalis masuk ke dalam hilus renalis bersama dengan vena, ureter, pembuluh limfe, dan nervus, kemudian bercabang menjadi arteri interlobaris. Memasuki struktur yang lebih kecil, arteri interlobaris ini berubah menjadi arteri interlobularis, lalu akhirnya menjadi arteriola efferent yang menyusun glomerulus. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nefron. Nefron merupakan struktur yang terdiri dari untayan kapiler yang disebut glomerulus, tempat di mana darah disaring, dan tubulus ginjal yang mengolah air dan elektrolit. Apakah akan diserap atau dilepaskan dan ditambahkan senyawa-senyawa tertentu. Nah, setiap satu ginjal manusia memiliki sekitar 1 juta nefron. Nefron ini berfungsi sebagai regulator air dan zat terlarut, terutama elektrolit dalam tubuh dengan cara menyaring darah, kemudian mereabsorpsi cairan dan molekul yang masih diperlukan tubuh. Molekul dan sisa cairan lainnya akan dibuang. Reabsorpsi dan pembuangan dilakukan menggunakan mekanisme pertukaran lawan arus dan kotransport. Hasil akhir yang kemudian diekskresikan disebut urin. Nah, setelah usia 40 tahun, jumlah nefron biasanya menurun setiap 10 tahun. Berkurangnya fungsi ini seharusnya tidak mengancam jiwa karena adanya proses adaptif tubuh terhadap penurunan fungsi faal ginjal.
Jadi setiap nefron memiliki dua komponen utama, yaitu glomerulus dan tubulus. Dimana dapat dilihat di gambar. Jadi secara mikroskopis ginjal ini kan terdiri dari nefron berjumlah kurang lebih 2,4 juta. Nah, nefron ini terdiri dari yang seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama itu ada glomerulus. Nah, glomerulus ini merupakan tempat terjadinya proses filtrasi. Nah, yang kedua ada tubulus, di mana tubulus ini di mana cairan filtrasi diubah menjadi urin. Selanjutnya, secara morfologis, nefron terbagi atas dua macam. Yang pertama ada nefron kortikal, terdapat di 2/3 bagian luar korteks. Lebih dari 85% jumlah nefron mempunyai loop Henle pendek dikelilingi kapiler, disebut dengan peritubular kapiler. Yang kedua ada nefron juxta medullary. Nefron ini dekat ke arah medula, kurang lebih 15% dari nefron. Glomerulus lebih besar, loop Henle lebih panjang, dikelilingi kapiler peritubulus, disebut vasa Redka. Baik, selanjutnya glomerulus. Glomerulus merupakan sebuah jaringan kapiler yang dikelilingi struktur seperti cangkir yang disebut sebagai kapsul glomerulus atau kapsul Broman, tempat proses penyaringan atau filtrasi air dan zat lain dari aliran darah terjadi. Glomerulus tersusun dari jaringan kapiler. Glomerulus bercabang yang mempunyai tekanan hidrostatik tinggi dibandingkan dengan jaringan kapiler lain. Baik, selanjutnya tubulus ginjal. Tubulus ginjal adalah serangkaian tabung yang dimulai setelah kapsul Broman dan berakhir di saluran pengumpul. Setiap tubulus tersebut memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama tubulus contortus proximal, berbentuk seperti koil longgar, berfungsi menerima cairan yang telah disaring oleh glomerulus melalui kapsul Broman. Sebagian besar dari filtrat glomerulus diserap kembali ke dalam aliran darah melalui kapiler-kapiler sekitar tubulus contortus proximal. Panjangnya 15 mikrometer dan diameternya 55. Yang kedua, ansahel, berbentuk seperti penjeput rambut yang merupakan bagian dari nefron ginjal, di mana tubulus menurun ke dalam medula bagian dalam ginjal, dan kemudian naik kembali ke bagian atas korteks dan membentuk ansa. Total panjang ansa sekitar 2-14 mikrometer. Yang ketiga, tubulus contortus distal. Penyesuaian yang sangat baik terhadap komposisi urin dibuat pada tubulus contortus. Hanya sekitar 15% dari filtrat glomerulus atau sekitar 20 ml per menit mencapai tubulus distal, sisanya diserap kembali dalam tubulus proximal. Yang keempat, ductus Colligen medulla, merupakan salurannya secara metabolik tidak aktif. Pengaturan secara halus dan dari ekresi natrium urin terjadi di sini. Ductus ini memiliki kemampuan mereabsorpsi dan mensekresi kalsium. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan fisiologis pada ginjal. Ginjal adalah organ yang mempunyai pembuluh darah yang sangat banyak tugasnya. Memang pada dasarnya adalah menyaring atau membersihkan darah. Jumlah aliran darah ke ginjal adalah sebanyak 1,2 liter per menit atau 1.700 liter per hari. Darah tersebut akan disaring menjadi cairan filtrat sebanyak 120 ml per menit atau 170 liter per hari ke tubulus. Cairan filtrat ini diproses dalam tubulus dan keluar dari kedua ginjal menjadi urin sebanyak 1 hingga 2 liter per hari. Fungsi ginjal pada tubuh manusia adalah pertama, memegang peranan penting dalam pengeluaran zat-zat toksis atau racun. Kedua, mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Ketiga, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Keempat, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin, dan amoniak. Kelima, mengaktifkan vitamin D untuk memelihara kesehatan tulang. Keenam, produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Terakhir, produksi hormon eritropoietin yang membantu pembuatan sel darah merah. Selanjutnya, yaitu mekanisme dasar fungsi ginjal. Pada dasarnya, fungsi utamanya adalah membersihkan plasma darah dari zat yang tidak berguna bagi tubuh dengan cara pertama ada cara filtrasi, kedua reabsorpsi, ketiga sekresi, dan keempat sintesa. Selanjutnya filtrasi. Peristiwa filtrasi di glomerulus berlangsung melalui 3 lapisan sel,
yaitu lapisan sel endotel kapiler, membran basalis, lapisan epitel kapsul Bowmani. Tekanan filtrasi sama dengan tekanan glomerulus dikurangi dengan tekanan osmos ditambah tekanan intrarenal. Selanjutnya, faktor-faktor yang berpengaruh pada filtrasi glomerulus, yaitu ada aliran darah ke ginjal, konstriksi anterior afferens, konstriksi anterior efferens, rangsangan simpatis, tekanan darah, tekanan intrakapsuler, konsentrasi protein plasma, luas protein plasma, dan permeabilitas membran. Selanjutnya, mekanisme reabsorpsi, yaitu transport aktif. Transport aktif ini perlu karier dan energi. Selanjutnya itu ada transport pasif. Terdapat gradien kardan dan gradien listrik. Selanjutnya zat-zat yang direabsorpsi aktif, glukosa, asam amino, dan Na+, dan K+. Keratin dan inulin, manitol, permeabilitas 0 jadi 1% terdapat dalam urin. Selanjutnya, reabsorpsi dan sekresi pada berbagai lumen tubuli. Yang pertama, tubulus proksimal. Untuk glukosa, asam amino, dan protein 100% direabsorpsi. Untuk air, Na+, Cl, dan K+, 80% direabsorpsi. Untuk pars descendant, lobe Henle sangat permeabel. Pars ascendant tidak permeabel terhadap air dan dapat direabsorpsi aktif Na+, dan Cl. Tubulus distalis, permeabilitas air tergantung ADH. Na+, dan Cl reabsorpsi aktif. Sekresi H+, K+, dan NH3. Selanjutnya, transport ion-ion pada tubuli. Cl direabsorpsi pada lobe Henle tebal, tubulus proximalis. K+ disekresi pada tubulus distal. HCO3 direabsorpsi dalam bentuk CO2, sebagian kecil dalam bentuk HCO3. H+ disekresi aktif pada tubulus proximalis bagian distal. Urea difiltrasi sempurna, direabsorpsi 40-50%. Kreatinin difiltrasi sempurna, tidak direabsorpsi, disekresi pada tubulus proximalis. Insulin tidak disekresi. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.